Ngomongnya pingin bikinkan rumah gedung, tetapi yang datang ke kita itu orangnya berpakaian compang-camping misalnya. Maka respon kita dalam pikiran kita mungkin yang jelas ada keraguan. Tetapi ketika di suatu hari yang datang kepada kita itu orang yang dia datang dengan membawa kendaraan, menunjukkan status sosial yang dia miliki, menggunakan pakaian yang rapi, ada kemudian yang mendampinginya ke rumah kita, kemudian dia pun datang ke kita dengan bahasa yang baik, yang menarik. Maaf, ini rumahnya Bapak Fulan. Oh iya. Kemudian dia ngomong, Pak, kira-kira saya butuh untuk dibangunkan bangunan. Bisa tidak, Pak? Karena ini yang kemudian menjadi penentu kita mau atau tidak untuk melakukan perintah orang itu yang datang ke kita. Dan ketika kita tahu, wah, dia bawa bodyguard atau bawa bawa teman lah misalnya. Lihat kendaraannya mewah, bagus, apalagi dia bawa koper loh. Misalnya, yang jelas kan langsung pikiran kita pasti banyak duitnya nih orang ini. Maka tentu dengan spontanitas kita akan mau untuk melakukan itu. Oh iya Pak, siap. Mau berapa ukurannya? Kan gitu ya pikiran kita. Ini pikiran kita sebagai manusia. Nah, ini akan menjadi alat untuk kita menjadi mau untuk melakukan perintah orang tadi. Begitu pula alam dunia ini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dalam akhir surat Al-Baqarah ya. Lillah, kepemilikan Allah, ma fis samawati wa ma fil ardi, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Itu milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah menunjukkan kuasa kepada kita. Lalu apa yang kemudian menghalangi diri kita untuk kemudian tidak mau menuruti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah siapkan jannah, Allah siapkan jannatun na'im, Allah siapkan surga bagi kita. Sementara di dunianya Allah berikan kita rezeki, Allah berikan kehidupan, Allah berikan fasilitas yang ada di muka bumi ini. Ini milik Allah. Sehingga cukup ini sebagai satu modal awal, kita harus betul-betul tunduk dan patuh menuruti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan modal keimanan ini yang akan memudahkan kita untuk melakukan perintah dari Allah, maka setiap perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala maka bermula dengan kalimat alladzina amanu, atau dalam perintah bahasa ini ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, bukan orang yang Islam yang Allah panggil. Kenapa? Karena kalau sudah punya iman akan mudah untuk melakukannya. Siap gitu loh. Akan menjadi satu alat pendukung, penunjang kita untuk siap, sami'na wa ata'na, kita mau untuk melakukan. Kenapa? Karena perintahnya dari Allah SWT, dan perintah ini mutlak, yang memerintahkan Allah ditujukannya kepada orang yang beriman kepada Allah SWT. Dan perintah Allah akan terjaga kalau yang menerimanya adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini penting menjadi modal pertama. Yang baik bagi kita itu adalah keyakinan kita, iman kita yang harus ada pada diri kita masing-masing. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, wan naf'u bil mu'minin, memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, kata Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum alinnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang-orang yang bisa memberikan manfaatnya kepada manusia siapapun itu, bisa memberikan manfaat kepada kita, memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan apa? Dengan yang kita punya. Kata Rasulullah SAW, tidak kemudian mengharuskan dengan materi, ya,
dengan apa-apa yang wah, enggak. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki, itu akan bisa menjadi media untuk kita melakukan kebaikan. Barang siapa yang punya ilmu, kata Rasul begitu ya, maka kita bisa menggunakan ilmu yang kita punya untuk menjadi sedekah, menjadi sebuah kebaikan. Man kana dza malin falyatasaddaq bimali. Kalau nggak salah begitu bunyinya hadisnya. Barang siapa yang punya harta, maka berbuat baiknya itu dengan atau menebar manfaatnya itu adalah dengan harta yang kita miliki. Memangkana ilmin, tapi kalau orang-orang yang alim, orang-orang yang dia punya ilmu, punya pengetahuan, maka tentu yang harus dia lakukan, yang harus ia berikan sebagai alat untuk berbuat baiknya bi ilmihi, dengan ilmu yang dia miliki. Gitu. Kalau harta nggak punya, ilmu pun nggak punya, maka fabiquwatihi wa man kana dzquwah, dan barang siapa yang dia memiliki kekuatan falyatasaddaq biquwwatihi, maka dia pun bisa memberikan kekuatan yang dia miliki untuk sebagai sarana melakukan sebuah kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan berada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.